Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi dengan aku, Silmi. Dan sekarang aku ditemenin sama suami aku. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah. Gimana nih, udah pada bosen belum di rumah aja? Kalau di Indonesia pasti masih di rumah aja ya. Kalau di Mesir udah pada banyak yang aktivitas keluar, udah sebagian juga udah nggak pada pakai masker ya bang ya. Tapi kita masih jaga-jaga diri, masih sering di rumah, belum banyak keluar, belum malah ya, belum normal gitu kita hidup, masa belum bisa keluar seperti biasa. Oke, ngobrol-ngobrol kali ini aku bakalan bahas tentang batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan nih. Sebelumnya bang, aku juga udah share question answer sama kayak kolom polling gitu di Instagram aku. Di situ aku tanyain ke teman-teman Instagram, gimana menurut teman-teman hubungan laki-laki dan perempuan itu seharusnya. Nah, di situ macam-macam bang jawabannya. Ada yang jawabannya ya biasa aja, aku ngobrol sama temen cowok aku biasa aja, kayak ngobrolin hal yang pribadi sampai yang umum, ya tergantung seberapa dekat aku sama temen cowok itu, teman laki-laki itu. Terus ada juga yang bilang ya kalau ngobrol sama temen cowok ya seperlunya aja, ngomongin organisasi aja atau kerjaan yang ada hubungannya gitu sama kepentingan umum gitu, nggak bakal ngobrolin tentang hal-hal yang pribadi gitu bang. Tapi ada juga yang saklek gitu, nggak ada pertemanan antara laki-laki dan perempuan gitu, karena akan berujung yang tadi ya, akan berujung ke hati gitu. Nah kalau menurut aku sendiri nih, menurut pengalaman pribadi kan ya, itu juga sama. Kurang lebih sama teman-teman yang udah jawab Instagram aku, kalau aku juga punya batasan-batasan gimana pertemanan antara laki-laki dan perempuan. Karena kalau akhirnya kelamaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu bakal berujung ke hati, entah keduanya yang akan memendam perasaan atau salah satu aja gitu. Makanya emang harus hati-hati banget untuk ngobrol atau berhubungan sama lawan jenis gitu. Jadi nggak ada bang istilahnya kayak kakak adean atau kayak TTM-an atau temen pulang pergi bareng ke kampus naik motor bareng gitu, nggak ada ya. Pasti salah satu ada yang jatuh hati gitu. Menurut aku ya, menurut pengalaman pribadi. Coba nih kita tanya dulu sebagai seorang laki-laki abang, gimana bang menurut abang batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan? Ya kalau menurut aku sih tadi yang kamu sampaikan tuh, yang jawaban dari orang yang dari Instagram itu, menurut aku kayak gitu juga. Jadi emang ada saatnya kita sebagai laki-laki itu ya nggak ngechat semua orang, kita ya cukup jaga-jaga jarak aja gitu. Karena kan ya setiap perempuan itu pasti ngerasain segala sesuatu itu dengan hati. Maka kalau misalkan kita terus-terusan chat secara intens, secara terus-menerus, apalagi di beberapa momen selalu kita chat, jadinya pasti ada aja salah satu perkataan yang masuk ke hati. Cuma aku juga menggarisbawahi di sini bukannya mengaminkan gitu, tapi nggak sedikit juga ya orang yang ngerasa udah deket sama perempuannya dan ngerasa ya kayak emang udah kayak temen banget gitu di real life-nya. Jadinya kalau misalkan di kehidupan sosmed atau di kehidupan ini yang ngerasa nanggepin seperti itu tuh hal yang biasa aja. Makanya ya kita kan mikir gitu ya, ya udahlah orang ngechat biasa doang juga, nggak ada ungkapan-ungkapan kayak yang serius-serius pengen menyatakan pengen suka sama dia segala macam, cuma chat kayak nanya atau misalkan nanggepin atau seperti itu, ya kayaknya nggak akan berujung masalah.
Jadinya lanjut aja dan ya udah di ngerasanya kayak gitu. Jadi kayaknya nggak bakal ada masalah kayak gitu. Gitu ya. Gimana sih menurut abang kalau bukan menurut abang, gimana kalau dari Quran itu sendiri, ada nggak sih kayak larangan atau batasan, emang udah ada di Quran gitu tentang batasan hubungan lawan jenis? Kalau di Quran itu ya maksudnya landasannya paling secara garis besar aja gitu. Laki-laki dan perempuan itu harus menjaga pandangannya gitu kan. Dalam surat Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun gitu. Maksudnya dalam furujnya itu menjaga. Nah, itu kan semuanya gitu, konteksnya kepada semuanya. Jadinya ya kita emang secara garis besar sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman itu harus menjaga kemaluan kita. Menjaga kemaluan kita itu kan salah satunya dengan menjaga hal-hal yang mendekati kepada yang merusak kemaluan kita, seperti tadi hubungan-hubungan yang gak sehat, dan yang itu ujung-ujungnya malah mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jadi segala sesuatu yang dirasakan, meskipun kita nggak menggarisbawahi apa segala sesuatunya itu, cuma ya secara urf aja lah, secara adat aja, segala sesuatu yang mendekati kepada zina, seperti misalkan pertemuan-pertemuan yang sifatnya hanya berdua saja di tempat yang sepi, kemudian chatting intens sampai ke tengah malam, sampai semalaman, sampai subuh gitu. Gimana ya, udah makan atau belum? Iya, pokoknya segala sesuatu yang wala taqrabuz zina itu ada larangannya dalam Al-Quran. Itu segala sesuatu yang mendekati zina, jangan kita malah lakukan, karena itu sudah jelas-jelas larangan, dan larangan yang tidak ada muqarana atau tidak ada pendekatan kepada sesuatu yang menunjukkan bahwa itu makruh, maka mutlak itu adalah haram. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Bahkan ada alasannya gitu, sungguhnya itu merupakan sesuatu yang fahish. Itu wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Sungguhnya itu merupakan sesuatu yang fahish dan seburuk-buruknya jalan yang kita tempuh gitu. Karena ya tadi zina itu selain merusak kepada diri kita, juga merusak orang lain, merusak kepada keturunan. Jadi banyak gitu merusaknya kemana-mana. Seperti itu kalau aku. Oke. Realitanya nih Bang, banyak laki-laki yang caper dan perempuan yang baper, dicaperin gitu. Ada kasus nih, seorang laki-laki yang dia tuh chat intens si perempuannya, dan sering juga balas-balasin status perempuan Bang. Kalau aku sebagai perempuan, ya satu sisi aku risih ya, pertama banget sih risih gitu. Tapi bisa juga kalau lama-kelamaan jadi jadi ada rasa gitu. Kayak kenapa sih orang caper, bertanya-tanya juga gini, apakah orang ini ada niat untuk melangkah lebih lanjut gitu. Kayak apakah dia lagi nyaring gue gitu ya Bang, kayak ngelis gitu, ini tuh orang bisa nggak ya jadi standar istri gue gitu. Kalau menurut kamu gimana, orang yang laki-laki yang suka chat perempuan kayak gitu, atau balas-balasin status perempuan yang bukan orang kayak gitu tuh, apakah dia berarti ada maksud hati, ingin melangkah lebih lanjut, ingin PDKT gitu, pengen tahu lebih lanjut, atau cuma iseng-iseng aja? Ya nggak tahu ya, setiap orang tuh kan landasan cara berpikirnya beda-beda gitu. Kalau misalkan aku sendiri ngelihat, ya emang kita nggak perlu melakukan hal yang kira-kira nggak perlu kita lakukan. Maksudnya hal-hal yang kayak buang-buang waktu kita atau buang-buang energi kita hanya untuk merespon sesuatu seperti itu. Cuma kalaupun emang direspon, nggak melulu juga seakan-akan kita itu salah gitu. Jadi ya ada kebutuhannya lah, ada tempatnya gitu, ada porsinya. Jadi semua itu kalau misalnya sesuai porsinya itu pas. Tapi kalau misalkan berlebihan, ya semuanya nggak ada yang bagus kalau misalnya berlebihan. Begitu juga dengan menanggapi tadi misalkan story WhatsApp atau story Instagram. Ya kita tanggapi dengan secukupnya aja, dan nggak mesti berlebihan gitu. Jadi aku
idealis juga. Jadi memang kalau idealisnya itu ya udah, kalau misalkan seperti itu nggak usah ditanggapin, nggak usah diapa-apain. Cuma realitanya kita semakin berkembangnya zaman, kita juga sering dapat informasi-informasi, maka sesuatu yang seperti itu bukan hal yang nggak mungkin terjadi, bahkan sering banget gitu kita dengar seperti itu. Jadi ya selama orang antara dua belah pihak ini tahu batasan, ya menurut aku ya udah realitanya sekarang kayak gitu. Dari realitanya. Jadi tapi bentengnya adalah diri kita sendiri. iya, bentengnya balik ke diri masing-masing. Apakah kita kuat keimanan kita? Karena nggak bisa kita nyalain orang lain karena gara-gara dia ngechat aneh terus jadinya aneh suka sama dia gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi tinggal kita yang mengatur hati kita. Yang punya hati kita itu kan kita sendiri, yang punya perasaan juga kita sendiri, yang punya keimanan juga kita sendiri. Tinggal kita mengatur apakah keimanan kita kuat untuk mengalahkan nafsu kita, apakah rasa kita bisa kita kalahkan dengan keimanan kita gitu. Jadi itu kembali kepada tingkat keimanan seorang, apakah tingkat orang beriman itu sudah cukup atau belum. Kalau misalkan belum cukup dan seringkali terlena dengan ya chatting-chattingan atau pesan-pesan yang datang ke kita, ya berarti itu kembali lagi ke masing-masing pribadi kita. Seperti itu. Berarti langsung aja ya, kayak ada teman-teman Ahwat tuh yang dia tuh bilang, Kak, aku nggak siap kalau aku harus temenan sama laki-laki. Jadi dia kunci Instagramnya, nggak boleh ada yang komen-komen atau segala macam, walaupun dalam real life-nya emang ada aja teman-teman laki-laki gitu, ya biasa aja ngobrol atau nanya-nanya segala macam. Tapi dalam media sosial yang itu kan bisa 24 jam ya kalau media sosial tuh, maksudnya itu bakal mengganggu banget kalau tiba-tiba ada laki-laki yang chat semau-maunya gitu 24 jam kayak gitu. Nah dalam pertanyaan yang tadi itu juga orang banyak macam-macam bang jawabnya. Ada yang bilang nggak risih, maksudnya kalau misalnya di chat kayak gitu sama laki-laki tuh biasa aja. Itu kebanyakan orang-orang yang ini bang, lingkungannya laki-laki, misalnya anak teknik gitu ya, orang-orang yang kuliahnya di Indonesia, orang-orang umum lah gitu. Iya bener banget, kuliahnya umum, banyak berinteraksi dengan laki-laki, dan mau nggak mau emang harus chat kayak nanyain tugas lah, atau lu lagi di mana, kok lo nggak ngumpul gitu. Iya gue lagi ini nih sama orang tua gue. Nah, itu pasti kan, maksudnya nggak mungkin enggak gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang kayak yang syar'i gitu loh bang, maksudnya lingkungannya belajar agama atau segala macem, dan emang dia punya pendirian kuat, itu akan risih banget dan bakalan ada yang langsung ngeblok gitu, karena risih banget kalau tiap hari tiap jam gitu kayak di chat, terus tiap dia bikin status dia dibalas sama laki-laki gitu. Itu nggak banget sih gitu. Nah itu sih, jadi orang beda-beda ya memang ya. Oke, jadi tujuan aku bikin video ini adalah untuk mengingatkan teman-teman, baik yang laki-laki atau perempuan, supaya lebih menjaga apa yang harus dijaga gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan kata abang, kita nggak bisa ngebatasin sesuatu itu ya, yang bisa ngebatasin cuma diri kita sendiri. Jadi harus punya pegangan. Bagi laki-laki jangan caper-caper ya bang, berarti ya harus tahu gimana batasannya, karena itu akan membahayakan diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya ternyata si perempuannya nganggap laki-laki ini serius gitu, tapi laki-lakinya nggak nganggap itu serius, tapi itu kan akan berujung panjang lagi gitu, memberi sebuah harapan kepada perempuan ya, padahal itu nggak maksud apa-apa gitu laki-lakinya. Gitu juga dengan perempuan, jangan cepet baper. Bisa aja laki-laki ini memberi perhatian, memberi harapan, ngechat sekian banyak orang, itu ya gimana, masa kita harus baper sama dia yang ternyata nggak perhatian sama kita doang, tapi perhatian sama banyak orang kayak gitu. Jadi dipikir-pikir, dipilih-pilih, mau baper sama siapa. Baper sama laki-laki yang udah pasti aja bakal nikahin kita gitu sih dari aku. Kalau dari bang ada nggak tips-tips? Udah. Oke, paling gitu aja teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bisa ngejaga hatinya. Apalagi sekarang lagi ini bang ya, lagi musim sosmed aja gitu. Maksudnya emang bebas gitu, kita sekarang lagi di rumah aja, apa-apa lewat
media sosial, jadi bebas mau lihat, mau kepoin akun siapa, mau chat sama siapa. Jadi semangat teman-teman, semoga selalu terjaga. Oh ya, teman-teman, bagi yang mau request aku mau ngomongin apa aja selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.